Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya mengharapkan yang terbaik sedang Anda alami dari Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita belajar melayani. Saudara, banyak aspek tentang itu, tapi saya akan mendalami satu hal saja. Bagaimana supaya kita bisa mendukung orang lain satu sama lain. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar melakukan apa yang jadi panggilan kita. Saudara, ada seorang guru spiritual pada satu hari didatangi muridnya, dan muridnya berkata, "Guru, apa yang saya bisa lakukan untuk bisa melayani orang lain?" Dan gurunya berkata, "Kamu yang melayani orang lain, gampang caranya. Mulailah dengan melayani dirimu." Muridnya agak bingung lalu bertanya, "Maksud guru saya melayani diri?" "Iya." "Gimana caranya?" "Oh, gampang, melayani orang lain." Saudara, melayani orang lain, melayani diri, dan melayani Tuhan, rupanya ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin kita melayani orang lain kalau kita tidak menyadari siapa diri kita dan hal yang perlu kita layani dengan diri kita. Tidak mungkin kita melayani orang lain dengan kekuatan diri, kita perlu kekuatan Tuhan. Tidak mungkin semua kita lakukan bukan untuk memuliakan Tuhan. Caranya gimana? Surat Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2 berbicara tentang hal itu, saudara-saudara. Dikatakan di sana adalah, Paulus yang dipenjara itu mengatakan adalah, "Aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilanmu itu, hendaklah engkau selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, saling mendukung." Itulah aspek pelayanan yang kita mau dalami hari ini. Bagaimana bisa jadi orang lain yang mendukung orang lain, membantu, mendahulukan orang lain. Saudara, Paulus mengatakan pertama, kita nggak bisa melakukan ini sendiri. Kita manusia yang selalu mendahulukan kepentingan kita, status kita, prestise kita, kuasa kita. Karena itu memang Paulus ingatkan, kamu bisa melakukan itu kalau kamu sadar itu dipanggil oleh Tuhan. Kalau kamu dipanggil, diberinya kuasa untuk bisa melakukan itu. Anda bisa untuk keluarga, untuk tetangga, tempat kerja. Caranya gimana? Untuk bisa melayani dan membuat orang lain merasakan dampak dan manfaat kehadiran kita dan memuliakan Tuhan, dibutuhkan 3 hal dari ayat ini. Yang pertama dikatakan adalah kita harus sabar. Sabar adalah satu pola pandang. Seorang yang tidak sabar adalah seorang yang melihat sesuatu terjadi lalu segera berespon cepat. Karena apa yang terjadi itu tidak cocok dengan apa yang dia inginkan. Dia marah mungkin cepat. Dia tidak melihat gambaran jangka panjang. Kadang-kadang suatu saat ini buruk, tapi jangka panjang mungkin baik. Dia tidak bisa lihat kalau orang tidak sabar. Kalau orang tidak sabar, pengen semua sekali terjadi sekarang menurut maunya dia. Ketika tidak terjadi, dia marah. Nah, Paulus mengatakan untuk bisa melayani orang lain, saling membantu, melayani Tuhan, kita mulai dengan nomor 1, punya pola pandang, sabar. Kita belajar melihat lebih luas segala satu, melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu pertama, pola pandang. Yang kedua, untuk belajar kita melayani orang lain, kita harus belajar juga, yang kedua, punya kerendahan hati. Hendaklah kamu rendah hati. Rendah hati artinya apa? Ini pola respon. Di dalam dunia seringkali kita merasa apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, pola kita yang terbaik. Tapi orang yang rendah hati mengatakan pada dirinya, bahkan orang yang saya pandang tidak punya apa-apa pun, mungkin melalui dia Tuhan mengatakan sesuatu pada saya. Apa yang orang kritisi barangkali itu adalah harta yang Tuhan berikan melalui mulut dia. Orang yang rendah hati tidak memutlakkan dirinya. Tidak menganggap caranya paling benar, pola pandangnya paling benar. Ini yang Paulus katakan kita bisa belajar. Tapi yang ketiga dikatakan, hendaklah kamu lemah lembut. Lemah lembut ini adalah pola interaksi. Jadi kita bicara tadi pola pandang, pola kita berespon, ya, dan ketiga adalah pola berinteraksi. Lemah lembut adalah ketika kita diperlakukan tidak sepantasnya, ketika kita sudah berbuat baik diadili secara salah, digosipi, ya, dimarahi, dan sebagainya. Kita tidak segera langsung menghantam dengan kekerasan, kata-kata yang tajam. Tapi kita bisa berkata, it's okay, tenang. Saya tidak sepenting untuk saya harus jaga status kayak ini, tidak adil, tidak. Tapi kita katakan, mari kita coba lihat kenapa dia begitu. Barangkali demikian. 3 hal itu, saudara. Bukankah itu, kalau kita belajar itu, kita akan mengalami luar biasa bahwa Tuhan sudah lakukan itu semua buat kita. Jadi kalau siapa yang mau belajar melayani itu orang lain, kita akan belajar bagaimana Tuhan sudah layani kita.
Dan kita akan belajar lebih lanjut lagi memuliakan Dia. Karena itu yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita semua. Nah saudara, pertanyaan saya di akhir ini adalah, adakah hal-hal yang Anda mesti buang dan mesti Anda tambah? Bukankah belajar berarti menambah hal baru dan juga membuang hal lama?